Welcome to Millennial Baper. Valencia Yvonne. Hubungan? Halo, shalom. Bukan, itu telepon. Oh, itu telepon. Hubungannya apa Balenciaga? Enggak ada sih. Nggak ada ya? Punya sepatunya juga. Kayak sepupuan gitu nggak? Iya, kira brand ambassador. Iya. Oke. Nah, kita tuh lagi pengen undang Valencia atau Valen di tempat ini. Ada beberapa juga, nanti abis ini juga ada yang akan datang juga. Kita lagi mau ngebahas tentang aset bangsa nih, bro. Nah, iya nih. Iya gak sih? Ini anak-anak muda, anak remaja ya. Iya, ini yang kita harus angkat. Kalau media, ada media sosial segala rupa yang kita lihat sekarang lagi naikin Citayam Fashion Week. Ya kan, yang sudah ditutup waktu itu kan, ya nggak salah juga sih maksudnya. Tapi ternyata ada hal yang kalau menurut gue gue bebas berpendapat dong. Iya. Ada sesuatu yang harus lebih diangkat di media sosial. Iya. Ya kan, kayak kemarin ada yang mendapat 25 medali ya. 25 medali ya. Iya. Bener gak sih? Dan di Amerika sama di mana tuh ya? Iya kan? Di Kongo apa? Iya. Kalau ditanya juga belum tentu tahu ya, 20 kan? Iya. Namanya siapa juga nggak tahu. Iya kan? Nah, itu harus diangkat. Nah, begitu juga dengan Valen nih, gitu. Nah, ternyata kita dengar Valen tuh kenapa sih, Dok? Nah, Valen ini nih menarik nih. Jadi dia itu Menarik kenapa? Diterima di 7 kampus Negeri. pegawai negeri lagi, perguruan tinggi negeri PTN, ya kan? Yang gue rasa ini banyak orang yang impikan itu, ya kan? Iya. Bahkan banyak orang juga yang mau tes aja nggak berani, ya kan? Berani. Siapa gue gitu. Iya. Sedangkan dia dapat 7 undangan itu atau 7 yang udah masuk ya. Iya. Dan akhirnya pilih yang terbaik gitu. Maksudnya bukan terbaik karena ada pilihan gitu. Maksudnya dia punya pertimbangan sendiri memilih kampus A gitu. Ini kampus-kampus yang bagus-bagus menurut gua, dia dapat 7 tembus dari 7 PTN itu. Nah, udah langsung aja. Itu Jadi kenapa? ternyata gini. Kalau mau masuk, biasa anak-anak SMA tuh cita-cita itu pasti mau masuk kampus negeri, bener ya? Iya. Ya Abed ya, bener ya? Regen siapa nama lo? Brian ya? Pengen masuk kampus negeri. Nah ternyata satu aja tuh susah. Iya. Nah, ternyata di sini kita baru tahu Valen ini keterima. Nah, Dari 7 kampus negeri. Nih, pertanyaannya nih. Iya. Nyogok berapa? Enggak. Bukan. Apa kamu punya zonasi di 3 kampus sih? Jadi dekat rumah. Tuh yang kampus 1 Kak, itu dekat rumah yang A gitu. Patah, oke. Nah, Kampus apa aja sih yang keterima coba? Jadi tuh kan awalnya keterima SBM itu di UPI. UPI Yang itu di apa? Bandung, Universitas Pendidikan Indonesia. Oke. SBM itu jalur apa itu? Kalau Jalur yang tes 1 Indonesia. Tes. Satu Indonesia. Barengan. Yang 1 Indonesia. itu berapa itu tes itu sehari ya? Ini kebetulan kita kampusnya itu kampus ilahi. Iya. Jadi nggak pakai. Dia jawab dulu 7 itu apa aja? Iya. Oh, jadi tuh kalau nggak salah tuh UPI kan yang pertama. UPI. Terus yang kedua itu pengumuman yang awal tuh Mandiri ITS, itu keterima juga. Mandiri ITS Ya. Surabaya. Iya, Surabaya. Wow. Teknologi Surabaya. Abis itu IPB Bandung. Bogor. Maksudnya Bogor. Bogor itu dekat Bandung. Dekat Bandung. Iya kan? Iya, karena helikopter IPB. deket. Enggak terus? Terus Undip. Undip. Undip Arsitektur. Semarang. Iya, Semarang. Apalagi ada Tapi UI. lupa ya gitu. UI dapat. UI, iya itu yang terakhir, UI, internasional. Ada 7 ya? Dua lagi. Jadi, UPI, ITS, ITS, terus IPB, IPB, Undip, UI, ITB, Teknologi Bandung. ITB juga. Set maruk banget ya. Oke. Satunya lagi, Terus satu lagi apa ya? sampai lupa. UGM, UNS Solo. Solo. Oh Iya. iya. UGM enggak? UGM aku kebetulan nggak ikut Karena tesnya. jalurnya Kalau UGM ikut lulus juga nggak tahu. sebetulnya dia pengen, tapi karena jalur UGM tuh harus ke Jogja ya. Iya kan waktu ada yang tes di Jakarta, ada tes yang di Jogja. Oh. Nah kebetulan di Jakarta kuotanya udah penuh, jadi harus ke Jogja kan. Jadi tuh kamu ikut tes itu? Iya ikutin kebanyakan. Itu jalur SBM. Kok iseng banget ya? Yang SBM tuh cuman yang UPI. Dulu tuh pilihan SBM tuh UI sama UPI. Tapi yang UI nggak keterima. Akhirnya keterima yang di pilihan kedua, yang UPI yang di Bandung itu. Itu saingan berapa orang? Nah kurang tahu sih, soalnya kan tergantung Kira-kira. pilihan gitu Kan kan. katanya satu Indonesia tuh. Iya. Satu Indonesia itu berapa orang kira-kira?
kebetulan nggak nyari tahu sih kayak soalnya Biasanya tuh. berapa sih, Nak? Ya, Tapi kita kan ngabusi. tergantung. Biasanya berapa sih? Kita ngabusi ilahi. Hah? Ribuan? Waduh. Tergantung. Ribuan yang keterima berapa? Nah itu sebenarnya nggak research, lupa kalau nggak Biasanya salah. keterima gitu. berapa? Under 50. Jadi dari ribuan, kalau kata mahasiswa yang masih kuliah Iya. sekarang, kalau kita kan mahasiswa ilahi kan. Mhm. Nah itu under 50 berarti sesuatu yang benar-benar qualified banget ya. Iya, dan ini maksudnya PTN nih gitu. Iya. Itu semua jurusannya sama ambilnya? Iya kebanyakan arsitektur. Arsitektur. Iya cuman kebanyakan kan beberapa kampus buka untuk pilihan kedua. Mm-mm. Aha. Nah sebenarnya agak lupa pilihan kedua dari semua itu apa, tapi kalau nggak salah yang ITB itu pertama aku SAPPK, Sekolah Arsitektur dan Perencanaan Kota. Terus habis itu yang kedua itu STI gitu. Aduh. Sebenarnya nggak mau ambil tapi ya udah pilih aja. Oh ya udah pilih aja. Ya soalnya kan Masih keterima. enggak keterima yang di SAPPK-nya. Yang pilihan Nah, pertama. dari 7 itu sekarang ambilnya di mana? Di Pilihnya UI, di mana? di UI yang keterima SIMAK KKI dari SIMAK KKI. SIMAK UI. Iya, SIMAK yang KKI-nya. Oh, KKI. Aku kebaktian KKI. ilahi atau gimana? KKI itu SIMAK yang kelas khusus internasional gitu. Kelas Kelas khusus internasional. khusus internasional. Iya. Nah, ini kok maruk banget gitu. Diterimanya udah syukur, tapi Iya. kelas internasional lagi gitu. Jadi gimana? Jadi apakah ada perbedaan atau pilihan atau gimana? Apakah lebih susah masuk internasional itu? Kebetulan sih waktu itu nyari tahu, kayaknya peluangnya lebih gede kalau internasional. Biasanya Oke. karena kan nggak sepopuler yang reguler paralel. Iya, Jadi, iya. Tapi untuk jurusan mah sama ya, beda Iya, kelas jurusan- doang. Iya, dulu waktu ikut SIMAK yang reguler juga. Aha. Kan bisa kalau yang SIMAK reguler paralel tuh kalau nggak salah bisa banyak banget pilihannya. Oh iya. Iya, kalau yang SIMAK KKI itu cuma bisa satu pilihannya. Oh, langsung ambil arsitek. Iya, arsitek. Dan lulus. Lulus yang SIMAK reguler paralel enggak sih? Itu kalau kita kan bukan anak UI banget ya, walaupun kita tinggalnya dekat UI gitu kan. Kita Nah. UI juga. UI juga. Insya Allah. Iya. Bener ya? Amin. Jadi apa namanya? Pengen spill aja gitu. Maksudnya tes di SIMAK UI itu seberapa susah sih? Kalau dari pengalaman sendiri, kayaknya sih SIMAK UI itu paling susah dari semua tes mandiri gitu. Oh menurut gitu? aku sendiri. Iya. Paling susah? Iya, kayaknya menurut aku sendiri. Terus, Berarti itu mandiri kan? Langsung Iya, mandiri. ke SIMAK UI-nya. iya Nah itu berarti daftar banyak dong. banyak. Banyak Biasanya banget? Banyak. Iya. Nah itu tesnya apa gitu proses-prosesnya? Terus tuh kan awal ya daftar biasa, abis itu langsung ikutan aja tesnya. Terus tesnya tuh kan online, jadi Ah. harus duduk di depan laptop gitu. Nyontek Oke. ya? Nyontek ya? Kalau nyontek mungkin beberapa orang bisa kan, soalnya kan diawasinnya dari kamera bukan langsung, tapi nggak nyontek sih, Wow. karena ya udah jalanin aja. Ini SIMAK UI nggak nyontek, padahal tuh online. Iya online. Ini karena mau jujur apa mau sombong nih? Sombong. Enggak. Gua mah bisa, ini gampang nih gitu. Atau gini kan bilang gini, nggak nyontek itu apa karena ya udahlah iseng doang. Iya, Gue gitu. ngetes diri gue aja gitu. Atau emang nggak kok gue udah persiapin kok Kak gitu loh. Iya karena emang udah persiapan kan, terus ya udah kenapa nggak jalanin aja, terus lagian kan kalau nyontek kan kayak ya nggak pede gitu kan sama diri sendiri. Terus ortu juga bilang ya udah pede aja sama diri sendiri Nyontek gitu. nggak pede. sama diri sendiri. Kita nyontek itu karena kita nggak pede. Dia kalau nyontek itu nggak pede berarti dengan diri. Kita nyontek itu Makanya karena unik emang nih, nggak pede. unik emang nih. Paling siaga nih. Enggak, ternyata gini, gue nanggap satu hal gini. Ternyata gini, setiap kita itu tuh punya kapasitas yang Tuhan udah kasih. Ya, Bener ya, gak sih? ya. Kepintaran, kecerdasan, hikmat bahkan segala rupanya. Nah, ternyata tinggal satu hal, kita mau pakai atau enggak. Ya, Kita ya. mau prepare atau enggak. Gitu. Banyak orang-orang yang pintar sebenarnya, tapi emang dia nggak prepare dari awalnya. Iya, iya, Ya kan? iya, iya, Apalagi iya. kalau dari kecilnya susunya S26. Enggot gitu. Enggot. Itu mahal. Iya, iya. Ya kan? Jadi memang orang berhasil tuh bukan karena dia dapat privilege otak lebih bagus daripada Tuhan gitu, dari Iya. Tuhan gitu kan. Gue rasa sih otak semua sama ya, Iya. tapi bagaimana prosesnya ya.
Nah, jadi kita mau ngomongin proses ini, tapi sebelumnya ini mau klimaks aja dulu ya. Jadi dari 7 kampus PTN itu akhirnya terima UI ya. Iya. Dan UI. itu sekarang Bukan keterima UI. maksudnya dia milih, Dia milih. Iya. dia milih UI. Alasannya kenapa milih UI? Awalnya kan emang dari awal tuh pengen yang bisa keluar negeri kan. Oke. Dan kebetulan tapi nggak pengen yang langsung, kayak yaudah Depok dulu sama Orke dulu. Terus ya udah, kira kan ada program untuk exchange gitu Exchange, kan. iya. Nah, tuh sebenarnya pertimbangannya itu karena mau cari yang pengalaman yang bisa lebih sekedar kayak kuliah gitu. Oke. Gitu. Oke. Jadi di UI itu makanya ambil kelas internasional. Ya, Dan internasional tuh full English. iya pas pembelajaran full bahasa Inggris. Wow. Itu paling susah tuh kalau Inggris kan matematika, benar. Iya, dia punya vocabnya sendiri lah. Iya. Apalagi ini ini arsitektur ya. Iya, arsitektur. Pasti vocabnya makin puyeng juga kali ya. Puyeng banget, banyak yang susah kata-katanya. Wow. Dan buku tebel-tebel. Iya, bukunya banyak, dikasih bacaan banyak banget. Astaga, aku keinget skripsi ini. Tebel-tebel bukunya. Oke, semester berapa sekarang? Sekarang naik ke semester 3. Oh, bertahan ya. Semester 3. Bertahan. Kuat ya. Semester 3 Batin, UI internasional. batin School. aman, batin. Internasional. Pas iya, Otak aman? aman, sempet stres tapi. Pas ya tempat udah. stres. Ya, IP Oh, tapi kemarin ikut keeper gathering. Oh Iya, iya, betul. di Chelsea tuh. Dicat di keeper gathering. Jadi dia menyatakan bahwa apa yang dipunya sekarang punya Tuhan juga. Benar. Nah. Kan biasanya gini kalau orang tuh kayak misalnya mau ngejar apa, ah udah deh nggak usah ikut-ikut kayak aktivitas Iya, kerja dulu. Gue kejar aja dulu, ini Iya, gua apa? kejar dulu. Belajar. Gue cuti dulu deh gitu Ya, kan. gitu. Gue cuti dulu deh dari pelayanan segala rupa. Mohon maaf bukan menyindir sahabat orang enggak. bukan. Tapi istilahnya kayak udahlah gue ternyata tuh dari kesibukan Valen dan Iya. kita lihat ternyata full English. Iya. Ya kan? Itu sesuatu yang susah tapi dia masih kayak sempetin buat datang AUG. Datang AUG. Iya, kebetulan masih kemarin kan mas liburan kan, jadi iya. bisa. Sebenarnya tuh dulu pas yang masa-masa kuliah tuh agak sempat ngejauh juga kan dari kegiatan-kegiatan rohani. Tapi ibadah. akhirnya pas ikut Keepers Gathering jadi kayak tanda gitu loh, kayak tanda kayak harus mulai lagi. Hampir patah. Hampir patah, Abed. Oke. Ini hampir patah loh. Kenapa ya kali ini jokes kita tuh patah mulu Indo? Terus sih. Tapi puji Tuhan ya, berarti kan dengan kata lain demikian bahwa sadar bahwa semua tuh karena anugerah kan. Iya. Ya kan? Only by grace gitu loh. Nah makanya ya setuju banget kita nggak boleh menjauhkan diri kita dari pertemuan-pertemuan ibadah. Benar. Nah, Valen, anak arsitek kan susah ya kan? Iya. Apa namanya pelajarannya dan lain-lain. Biasanya nih anak UI kalau punya IP tertinggi, anak arsitek itu berapa? Kira-kira? Aduh, ada tuh teman aku lebih tinggi, kayak lebih tinggi dari 3,5 ada. 3,5 tuh tinggi, paling tinggi. Sebenarnya nggak pernah nanya sih, Nggak tapi pernah nanya ya? tapi spekulasi aku ada yang lebih tinggi dari 3,5. Kamu apa? Kalau Valen berapa? Terakhir 3,5 mungkin 3,5an. Ya, tunggu bentar. Ada sih yang lebih tinggi. Valen berapa? 3,54. Maksudnya itu gue. Ada. Wow. Memang beda koma doang. Wow, dia merendah tapi di atas gunung dia tetap tinggi. Tapi nggak Nggak ada bercanda. lagi. Iya, Panik nah. dia panik. Nggak, gitu kita speechless aja lah. Jujur saja. Iya. Kita sangat appreciate banget gitu. Maksudnya udah anak UI udah susah, jurusannya juga susah, arsitek ya kan. Karena orang jadi arsitek ngerancang bangunan kalau gagal gimana? Iya. Di Nigeria Ambruk. ada tuh gereja tuh roboh langsung waktu itu. Gerejanya pendeta besar gitu, roboh. Akhirnya disalahin arsiteknya disalahin. Benar. Kurang hitung-hitungan gitu-gitu. Nah maksudnya kan susah ya, gitu Iya. kan. Dan yang susah-susah biasanya IP-nya tuh ya jam belahan Istilahnya gitu lu kan. dapat 3 ya syukur. Buset cukup. Apalagi anak teknik ya biasanya yang susah Iya. juga ya kan geologi kan gitu. Gitu makanya. Dia dapat 3,5. Keren. Makan nasi ya? Kebetulan makan nasi sih. Sama ya? Oke, Valen. Iya. Apa dari lahir owe-owe mama langsung lesin gitu di tempatnya sebagaimana gitu? Enggak sih. Prosesnya gimana sih kayak gitu? Prosesnya kalau misalnya pas
TK kan emang nggak terlalu dipaksa untuk belajar. Iya, Pas iya. kayak ya udah, jadi kalau mau sekolah ya udah sekolah, kalau nggak. Milihnya Tapi sekolah. bolos waktu itu. Tapi pas SD kayak ya udah sadar sendiri, ya udah ikutin aja pelajaran di sekolah. Terus SMP juga sampai kayak ortu yang lebih sering ngajak bolos daripada tapi aku yang nggak mau, terus ya udah sekolah aja. Oke. Tapi pas SMA ya jadi udah jadi tanggung jawab sendiri gitu sih. Kayak ortu kayak ya udah resiko sendiri, kayak tanggung jawab sendiri, terserah. Oh, jadi nggak ada paksaan ya? Gak pasar. Iya. Nah, sadar diri bukan maksudnya ya, memacu untuk belajar tuh pas kapan kira-kira? Dari kapan? Pada SMP kah? Dari itu? Enggak, sebenarnya jalanin aja sih, nggak ada kayak pikiran harus harus belajar banget tuh, enggak. Oh gitu. Iya. Tapi kayak Apa nggak mau kasih ini nih, apa namanya? Rumus ya nih. tapi iya, tapi kayak dikasih palingan kalau pas SD kayak minta bantuan ortu buat misal harus ngafalin apa, kayak ya udah ortu temenin dulu. Tapi kan kalau udah SMP, SMA gitu kan udah jadi tanggung jawab sendiri, jadi kayak Aha. ya udah kalau besok ulangan ya udah belajar gitu. Oke. Terus kalau SMA tuh biasanya lebih suka belajar tuh yang kayak bangunnya tuh subuh kan, baca SMA. bukunya. Iya. Itu bangun subuh itu dimulai dari SMA. Tapi nggak selalu sih Kak. Oh gitu. Tapi itu kenapa bangun subuh? Apa emang panggilan satu dulu? Lebih fokus aja, terus lebih nangkep gitu. Terus kalau baca buku kan diulang-ulang. Oh pas subuh ya? Iya. Oh, iya sih bener. Subuh itu buat belajar tuh bagus banget. Duh, biasa gue bangun subuh. Ngapain? Kamar mandi terus balik lagi. Oh, berarti lo harus kasih bacaan di kamar mandi ya, biar ingat minimal baca apa, besok buka halaman lagi gitu. Enggak sih, nggak ada catatan harus. Dia bercanda. Kita Dia lagi bercanda nih. gimana kita saling membantu untuk ketawa nih. Ya udah apa? Tidak ada lagi bercanda, dia serius dong. Gak apa-apa. Di kamar mandi dia. Jadi Valem kemarin Fashion Week Citayam enggak? Oh, enggak. Nah, disiplin orang tua gimana? Fashion Week. Disiplin orang Maksudnya tua. kamu harus belajar jam segini, terus les ya gitu. Orang tua atau kan gimana? tadi bilang dikasih kebebasan. Nah, Iya, enggak, maksudnya tapi aneh gitu. iya, tapi kalau ikut les ya ini sih ya udah ikut les aja, kan dulu SMP ada les juga kan kayak Primagama gitu. Nah, Les terus agama? Oh, Primagama, Primagama. terus kalau SD kan juga ada bimbel. Cuman pas setelah mikir sendiri kayak jarang masuk juga, terus kayak nggak terlalu Primagama merhatiin. jarang masuk? Iya, akhirnya kayak ya udahlah daripada nggak kayak uangnya habis ke Primagama tapi nggak belajar apa-apa, ya udah kayak pas SMA nggak bimbel dulu, kayak belajar sendiri aja, terus pas kelas 12 baru bimbel. Oh, pas sudah mau Masuk. lulusan Di nih. Iya. bimbel di mana? Di Inten sih pas Oh, enggak SMA. ini, enggak guru buka les gitu biar naik kelas. Enggak. Guru buka les. Kan dulu kayak Ino ikut les biar naik kelas sebenarnya karena guru ya. Oke. Kalau- Jadi bukan anak les juga ya? Anak les banget tuh kalau kayaknya SD itu rajin, tapi pas SMP enggak Les rajin. apa? SD. SD itu kan bisa tetangga ada yang buka bimbel. Nah, itu ikutin. Secara diri sendiri nih, Valen itu kutu buku nggak orangnya? Nggak tahu Suka sih. baca gak? Iya. Sekarang udah nggak terlalu sih. Tapi dulu pernah. Dulu pernah suka baca buku. Dulu tuh dikasih sama mama tuh banyak buku bacaan gitu. Nggak selalu yang teori-teori banget, tapi kayak iya. Novel yang, gitu tuh. ya kayak buku Y gitu-gitu. Oke. Jadi kayak Nah terus kok bisa sampai Beatrice juga suka baca deh. baca Baca situasi. baca keadaan ya. Baca keadaan. Oke. Jadi gue ngomong apa ya? Jadi aneh sih menurut gue gitu. Menurut gue tuh harusnya yang apa yang dicapai sama Valen ini tuh harus butuh effort yang parah banget nih di belakangnya nih. Maksudnya cara belajarnya deh. Jadi kita biar yang nonton nih punya suatu apa ya, pattern aja gitu. Benar. Minimal bisa ikutin cara Valen aja. Cara belajar aja deh. sebenarnya cara belajarnya ya mungkin nggak ditetapin gitu kan, jam 1 belajar gini-gini abis itu tidur. Itu sebenarnya nggak Gak ada jadwal tuh manajemennya, nggak ada.
Sebenarnya mau bikin manajemen, cuman kan nggak diikutin banget. Apalagi pas SMA tuh kalau belajar ya udah sebelum ulangan atau enggak. Tapi tuh sebelum ulangan tuh bener-bener baca banget. Jadi baca banget? Iya, baca teorinya banget. Berarti Valen ini orang yang ingat ya, pengingat? Enggak sih, lebih ke aku tuh harus ngerti konsepnya gitu, konsep dari iya. Cara belajar gimana? Baca mapping atau gimana? Baca sih kadang kayak di highlight. Nggak di mapping gitu nggak? Iya, kadang catat-catat juga. Gitu. Iya. Terus setiap bacaan itu pasti harus dipahami apa yang dibaca gitu. Iya, kayak soalnya kan biar lebih ngerti juga kan. Nah, terus kalau pas mau masuk PTN itu emang dikejar banget kan. Intens banget? Iya, intens banget. Kurang lebih berapa lama mulai startnya? Kayak mulai dari masuk kelas 12 deh. Oke. Tahun lah ya? Iya. Itu emang belajar banget kan, lebih ke latihan-latihan soal. Terus sebenarnya selain bimbel juga kan sekarang kan ada aplikasi belajar yang online gitu kan, kayak Zenius gitu. Ruang guru gitu ya? Aku lebih pakai Zenius sih, jadi. Zenius gitu. Iya. Apa endorse enggak? Enggak sih, kebetulan enggak. Kita juga ada itu aplikasi ruang khotbah ya. Iya. Ruang pendeta gitu. Kapan nyiptain? Nanti semenit lagi ada gitu. Gitu ya, jadi intens. Berarti soal-soal tuh dihajar-hajar lah pokoknya, soal-soal masuk PTN. Biasanya latihan soalnya banyak kan, apalagi pas mau deket-deket ujian. Tapi pas mau SBM tuh sebenarnya biologi nggak terlalu mantep banget kan, soalnya emang nggak terlalu minat di biologi. Tapi yaudah akhirnya dijalanin, lumayan sih bisa. Fine, ini IPA atau IPS? IPA SMA. Arsitek itu harus IPA ya? Iya, arsitektur IPA bisa. Oke. Kadang kan dia ngitung. Iya, teknik gitu Kita kan kalau di Indo. IPS. Arsitek kerajaan Allah. Arsitek jiwa. Arsitek jiwa. Oke. Luka batin, hati Bapak, kekudusan. Nah, datang sama kita. Kita yang mikirin itu gimana merancang jiwa orang. Alright. Jadi belajarnya sih nggak terlalu intens, tapi pas mau lulus baru intens ya. Iya. Nah, effortnya waktu tes semuanya tuh kan ada berapa jalur ya. Nah, itu effortnya apa aja kira-kira waktu itu? Jadi pas ngerjain soalnya. Jadi kan kalau di tempat les kan banyak kayak tryout gitu kan. Jadi ya udah diikutin. Terus sempat down juga karena tryout di tempat les tuh nggak begitu bagus kan. Terus sempet kayak nangis juga ke mama. Terus habis itu mama juga ikutan stres kan. Hasil tryoutnya? Iya. Tapi mama stres bukan karena hasil tryout itu nggak bagus. Yang kayak biasa aja. Terus takutnya ngerinya ini gambaran nanti pas tes gitu. Iya, sebenarnya awalnya kan biasa aja kan kayak tryout. Tapi lama makin mikir kayak kalau beneran gimana. Biasa aja tuh gimana? Hasilnya tuh apa di atas rata-rata juga tuh? Kayak kalau di kelas tuh hampir kayak 2 terbawah, 3 terbawah gitu-gitu. Kalau nggak salah. Waktu SMA? Ya pas les tryout gitu kan. Standar dulu berapa emang? Dulu berapa ya? Lupa banget. Kayak 700-800. Terus kayak 500 nggak sih? Lupa banget. Udah lama. 1.003 bisa nggak? Nggak bisa. Terus ya udah kira. Tapi mama stresnya bukan gara-gara nilai sih, gara-gara akunya stres jadi gitu ya. Jadi mama ikutan stres. Terus tapi ya udah kira tenang kan. Terus sempet didoain juga sama pendeta biar nggak khawatir gitu. Pendeta siapa nih? Ino bukan? Lupa gitu. Gua. Bukan terus ya. Yang ngajar di Rockways bukan? Enggak. Bukan. Terus udah abis itu pendeta. Nah, tapi ada pendeta yang mungkin hikmat langsung turun ya pas pendeta ya. Iya kan? Nggak juga. Online sih. Online gitu di dalam. Iya, kan hadirat Tuhan enggak terbatas. Bangsa terus. Abis itu ikutin ujiannya SBM. Waktu itu ujiannya di UI kan. Terus ya udah pulang kayak ya udahlah lupain aja, langsung pulang aja. Abis itu belajar lagi buat mandiri. Nah, kan bingung kan harus daftar kemana aja. Terus gimana caranya kayak strategi kan banyak orang mikir strategi harus milih berapa, harus kemana, pilihannya apa aja. Tapi tuh di hati tuh sempet mikir jurusannya tuh apa, kira arsitektur kan ya, karena emang dari awal maunya arsitektur. Iya, karena suka gambar ya? Iya, suka gambar sama kan emang dari dulu tuh mikirnya di area ini tuh gambar terus, karena dari dulu aku suka gambar kan. Gitu. Terus abis itu ya udah daftar semua arsitektur.
Terus kalau buat milih PTN itu sebenarnya ya udah pilih aja, semuanya kan belum tahu kan maksudnya kemana. Terus bersyukur juga ortu punya dana yang cukup kan buat ikutin semua tesnya, karena kan beberapa ada yang bayar kan, rata-rata tuh 200.000 gitu. Terus kalau UI biasa kalau makin banyak makin mahal kan. Yang makin banyak ya? Makin banyak pilihan makin mahal. Terus puji Tuhan bisa ikutin semuanya. Terus kata mama juga ikutin aja kan, kita nggak pernah tahu kan. Karena emang semua ujiannya itu kalau nggak salah waktu itu deket-deketan, jadi nggak bisa tahu, pengumumannya belum ada. Jadi udah ikutin aja. Terus sempat mikir juga kan, aduh takut nih harus ikut atau enggak. Terus mama bilang ya udah ikutin aja kan, nggak ada yang tahu hasilnya. Terus kenapa harus takut gitu kan, daftar aja gitu. Beriman aja. Iya. Gitu. Melangkah ya. Melangkah dengan iman. Abis melangkah dengan iman, 1 langkah 2 langkah terus saya udah akhirnya yaudah belajar berarti harus dikencengin lagi kan. Nah itu latihan soal. Terus kalau konsep-konsep tuh biasa di aplikasi belajar. Kalau dari tempat les tuh biasanya soal-soalnya kan banyak. Nah itu latihan soal dari situ. Terus kayak gitu sih, banyak. Lu berarti itu lulus berapa tahun lagi? 1 tahun kan, dari kelas 12. Itu kan semester pertamanya masih belajar biasa, semester kedua udah mulai fokus kan. Terus dia persiapan 6 bulan dong? Iya, terus kebetulan juga bersyukur juga kan dapat lingkungan yang ngedukung juga kan, lingkungan teman-teman gitu. Iya. Wah ini ntar bahas nih lingkungannya gitu. Lingkungannya. Apa? Tapi kamu ikut Rockris? Rockris di sekolah ikut. Rajin? Iya. Pas setiap Jumat kan ada ibadah, nah itu biasa ikutin sih. Iya betul. Gitu. Yang sering khotbah di sana siapa? Sering sama Kanando. Mungkin kita bisa kena andil juga kali berarti ya? Iya bisa. Mungkin ya bukan ada firman Tuhan yang gitu. Benar. Paksa banget gitu ya? Paksa gitu. Oke. Jadi effortnya tuh malah ini aja soal gitu ya? Iya. Tapi bisa sampai 7 gitu ya? Iya, itu sebenarnya nggak tahu sih bakal keterima, soalnya kan ya udah jalanin aja kan. Kayak imanin aja, doa aja. Kayak faktor eksternal kan kita kan nggak bisa kontrol kan. Jadi ya udah nggak usah dipikirin itu, kamu kerjain aja gitu. Wow. Sekarang mau masuk semester 3? Iya, mau masuk semester 3. Wow. Oke. Nah, ini kan di dalam negeri nih. Iya. Nah, jadi ternyata si Valen ini punya temen juga nih. Yang tadi ngomong tapi lingkungan. Nah, ini lingkungannya. Tapi dia bersih juga banget dia dapat ini juga, Dok. Yang gue denger dia itu dapat kampus juga tapi nggak di dalam negeri. Iya. Gue nggak tahu dia maunya ke luar negeri mulu gitu kan. Apa dia mau jadi too powerful to be? Nggak ada tahu. Langsung kita panggil kali ya. Oke. Nah, kita panggilkan teman kita yang satu adalah Brian. Silakan Brian masuk. Boleh geseran? Boleh. Oke, kita udah ketemu lagi temennya siapa namanya? Temennya siapa ya? Valencia Ivon. Nah, ini Brian. Nah, Brian. Welcome ya Brian. Brian ini juga sebenarnya upset juga nih. Nah, kenapa saya bilang upset? Karena ternyata dia ini adalah sekolahnya sama, satu geng yang sama. Waduh. Dan ternyata dia ini adalah diterima di salah satu universitas di Hong Kong. Ya kan? Itu ceng-cengan dari dulu ya. Iya. Yang satu mana? Yang satu dari Hong Kong. Beneran di Hong Kong. Iya beneran di Hong Kong. Berarti dia mengambil mengimani pepatah cari ilmu sampai ke negeri Cina. Hong Kongnya di mana? Jadi gimana waktu itu? Ip Man ketemu Ip Man? Aduh. Enggak. Jadi Hong Kong itu negeri atau actually itu bukan di Hong Kongnya banget sih. Aku kayak kampus Hong Kong tapi di China-nya gitu. Di Shenzhen, dekat Hong Kong. Shenzhen apa? Shenzhen. Oh, Shenzhen. Taiwan? Taiwan kan beda pulau sendiri dia. Iya. Shenzhen sama Hong Kong
kayak Jakarta Bogor. Oh, kamu di Cina berarti? Iya, di China, di mainlandnya. Wow, Nah, ini puji Tuhan, ini Brian ini belum berangkat ke Cina karena pandemi ya. Iya, masih pandemi. Nih, kok berangkat kita nggak akan bisa podcast nih. Nah, makanya mau berangkat kita podcastin dulu. Nah, ini sekolahnya sama Valen. Nanti ada temennya satu geng ini ntar setelah ini ya. Nah, sekolahnya sama. Oh, kenapa nggak mau pilih pegawai negeri yang di ini nih di Indonesia? Kenapa alasannya? Sebenarnya dulu emang pengen masuk dari kelas 10 pengen masuk kalau nggak UI, ITB juga tuh. Cuma kayak pas kelas 11 mungkin kayak kena exposure. Aku ikut olimpiade gitu kan. Olimpiade waktu SMA ikut kayak olimpiade fisika sama olimpiade matematik gitulah. Terus kayak mungkin kayak kena exposure dari teman-teman saingan. Kebanyakan yang senior ikut kayak apa ya? Ikut kayak bimbingan terus kayak suka apply ke kampus-kampus luar juga. Kayak Singapura, ke China, ke Hong Kong, ke US yang pinter-pinter biasanya dapat beasiswa juga kan. Nah terus kayak aku lumayan interest juga kan, jadi kayak tertarik. Jadi pas kelas 11, kelas 12 tuh ada ya mungkin kayak semacam keinginan pengen coba aja dulu. Dulu tuh kayak cuma pengen coba aja, maksudnya bukan tujuan utama. Tapi ya puji Tuhan dapat juga akhirnya. Itu berarti keinginan itu udah muncul di kelas 11. Kelas 11 semester 2 sih. Iya. Kelas 11 gua sama Kanado tuh udah mikir gimana caranya ngalahin Ganesha waktu itu. Gimana punya apa namanya? Alat perang lebih hebat lagi tawurannya. Bener. Lu udah mikir ke luar negeri. Itu kelas 11 tuh berarti kelas 2 SMA ya? Iya. Itu olimpiade internasional. Olimpiadanya aku seleksinya kota terus kayak provinsi baru ke nasional gitu dulu. Wow. Terakhir pernah juara gimana waktu SMA? Pernahnya sampai provinsi. Juara. Provinsi. Wakilin Depok waktu itu. Wow. Provinsi Jawa Barat tuh. Iya, ke Jawa Barat. Cuma nggak juara pas dari Jawa Barat. Nanggung dikit lagi sih, dikit lagi menang cuma nggak dapet. Itu apa itu? Bikin project atau apa? Ngerjain soal sih, soal fisika. Oh, gitu. iya soal fisika. Brian anak IPA, ini IPA juga ya, Valen. Ngeribat ya? Hari ini ya? Kita anak IPS. Oke, jadi karena ikut olimpiade tuh banyak circle ya akhirnya gitu. Iya, apa bikin grup gimana sih itu? Sama anak-anak peserta lain gitu? Saya semacam komunitas sih mungkin. Komunitas. Bukan grup, ya. Nggak, tunggu, di Hong Kong itu negeri atau swasta? Oh, kampusnya hitungannya private university, berarti hitungannya swasta. Banyak diminatin. Kalau justru kalau di luar negeri tuh lebih diminatin swasta, kayak Harvard, MIT di Amerika itu swasta. Iya. Ini yang kampusmu banyak diminatin. Lumayan. Ranking ya sekitar di bawah 50 besar, 50 besar 50 besar dunia. 30 sih, 30, iya. 30 besar dunia. Iya. Sedangkan UI berapa di dunia? Enggak tahu. Iya. UI mungkin sekitar 200. Iya. 100. Semester beta berapa ya? Itu kampus ilahi. Beda. Jadi kalau dia di 200 sama ini kita di sini. Iya. Ini Brian, berarti lo effortnya apa? Persiapkan apa sebelum lulus untuk tes-tesan? Selain olimpiade. Saya ini kan ini luar negeri nih. Iya. Ini gimana sih cara masuknya tuh gimana gitu? Oh, pertama sih waktu itu aku siapin buat IELTS gitu sih, IELTS atau TOEFL. Berapa itu minimal? Minimal biasanya tergantung negara. Kalau misalkan negara kayak Amerika atau Inggris biasanya 7 atau 8. Kalau 7,5. Kalau kayak negara Asia biasanya 5,5 sampai 6 sih. Itu IELTS 7,5. Kalau Inggris ya biasanya gitu. Apaan tuh? Iya, Set dah. Spill pecah-pecahannya udah hatam ya gitu. Gitu ya. Apa gini? Apa emang nih kalian berdua ya? Apa emang kalian nih punya di keluarga itu emang keluarga yang pembelajar kah? Jadi termotivasi atau emang Faindo, background papa mama apa? Dosen kah atau apa? Enggak, mama lulusan hukum Brawijaya. Tapi dia orangnya belajar tapi jalan-jalan juga iya. Jadi balance ya. Tapi memang dasar orang ini ya, misalnya orang yang mengampu di suatu pendidikan lah ya. Jadi punya backgroundnya seperti itu, ya kan? Brawijaya lagi ya. Iya, hukum. Kalau ini Brian? Kalau papa dulu kebetulan ini kayak di Fisika UI. Cuma papa waktu itu yang ambil program D3-nya kalau nggak salah, dulu masih ada D3-nya. Karena bapak kan kayak yatim dari kecil gitu, jadi kayak dapatnya D3 gitu, maksudnya buat mampunya. Iya. Fisika UI tapi. Fisika UI.
Oke. Apa kepala gue ini ya, kelayangan ya ngomong sama mereka ya. Gue minder ya. Belajar ya, jalan-jalan juga. Iya. Kalau gitu jalan-jalan belajar nyambi ya. Di keluarga dituntut belajar atau gimana, Brian? So sih kayak nggak, kalau waktu SD mungkin iya karena mungkin masih bisa diarahin kan. Cuma pas ke SMP ke SMA dibebasin ya udah, kalau kamu mau belajar ya ntar kan kamu yang dapat hasilnya, kamu yang capek. Oh, cuma kasih tanam gitu ya? Sama Valen juga gitu ya? Kalau kamu nggak belajar ya udah nanti nilainya jelek, nggak bisa jadi apa-apa, gimana kan. Jadi emang ditanaminnya kayak motivasinya supaya bisa belajar dengan kemauan sendiri, jadi nggak ada paksaan. Itu ke SMA 2 tuh emang circle-nya gitu kali ya. Kayak maksudnya kayak berlomba gitu untuknya. Oke, harus ke sini, gua harus ke sini nih. Gua harus ke sini atau Iya. Atau gimana? Ya tergantung karena di SMA 2 pasti juga ada yang begitunya juga ada, yang baiknya juga ada. Cuma ya tentu kalau kita bisa milih yang baik ya kenapa enggak kan. Ya, kalau gue dulu enggak di sekolahan gue. Yang kita pikirkan gimana caranya kalau Ganesha lewat kita press nih. Iya. Ya kan? Kita dari belakang, gue di depan nih. Iya. Nah, jadi kita belajar teknik perang tiap hari. Iya. Makanya kalau misalkan negara ini lagi perang kayak kepake tuh. Iya. Kita bisa analisa. Oh, dia pakai sistem ini nih gitu. Nah, kita dulu waktu SMA begitu soalnya. Bener. Kita senjata apa yang bagus gitu. Ini Brian ini ada SMA udah fisika banget ya. Fisika agak susah, harus dihafal, itu gimana ya? Fisika nggak hafal rumus ya, penting kalau udah hafal rumus, bukan hafal rumus sih, paham rumus. Itu paham sama ngerti konsepnya. Iya. Gue paling benci kalau misalkan lagi fisika atau matematika nih, gue tahu rumusnya nih, pilihan ganda nih, tok ternyata kagak ada. Paham sih rumusnya, paham. Itu bener, itu fisika tuh susah banget cuy, ya kan? Gue gak ngerti, gue fisika bener dah. Kan? Gak pertanyaan, gue bisa kayak gitu, kenapa tuh? Iya, gimana sih? Sebenarnya justru aku suka karena fisika kayak bisa dilihat gitu, misalkan kayak meja ini kenapa bisa seimbang karena posisi kaki di sini sama posisi kaki di sini menyeimbangkan titik tumpu di tengahnya gitu. Jadi kan gayanya pusat masanya kan di sini, jadi kayak sebenarnya kita bisa lihat gitu, jadi kayak itu yang bikin aku suka sih. Break dulu, break. Tuh bener. Terus misalnya kayak ini kita tekan, kenapa yang di situ naik kan karena logikanya kan emang seperti itu kan, kalau ini kita tekan ini berarti tidak yang di situ naik. Logikanya masih begitu, logika kita nggak kayak gitu. Teorinya ada teori hukum Newton torsi. Jadi bisa dihitung. Newton torsi, gue taunya MC kuadrat. Itu udah paling top kayaknya. Newton torsi. Terus kita taunya MC kuadrat sering bang khotbah gitu. Udah bergaya banget asin. Justru karena itu sih, jadi kayak hal yang bisa kita lihat, kayak kita bisa imajinasin, terus kayak ya bisa kita implementasiin sih. Yang paling aku suka sebenarnya dari fisika bisa diimplementasiin kayak ke misalkan bidang robotik, ke bidang ini AI. masuk nih kalau di Alkitab nih kayak Tuhan lagi ngomong lebih baik kita menciptakan manusia serupa dan segambar dengan dia. Nah, karena kita punya DNA-nya Allah, kita bisa mikir kayak gitu. Cakep. Jadi DNA pencipta itu masuk turun manusia. Iya, jadi lu bisa kayak gitu kenapa? Karena lu punya DNA-nya Tuhan. Iya. Kalau enggak lu enggak akan bisa kayak gitu. Nah, kita menang nih dong. Bener. Pokoknya mah Tuhan selalu menang. Benar. Ilahi selalu menang pokoknya. Nah, tapi masalahnya dia cinta sama fisika kan, banyak orang yang gila fisika nyerah deh kan gitu. Lo bisa cinta itu karena di pasar bokap atau gimana nih? Karena bokap orang fisika nih. Enggak sih, justru karena emang dasar cinta gitu. Ya, dulu sukanya matematika doang kan, suka ngitung doang. Cuma kayak lama-kelamaan kayak matematika abstrak banget, cuma ngitung doang kan, nggak bisa diterapin. Iya. Nah, makanya jadi kayak aku cari di mana matematika bisa diterapin, yang bisa di. Nah, masalahnya lo di mana? Di kampus apa namanya sekarang? Chinese University of Hong Kong, Shenzhen. CUHK. Chinese University Shenzhen ya. Chinese University of Hong Kong, Shenzhen. Itu ambil jurusan apa? Jurusan data science, itu kayak kombinasinya statistik, matematika, komputer sama bisnis lah. Nah, masih data science ya? Iya. Aku yang gua bahasanya. Ya kan? Nanti deh gua pelajarin. Nah, itu bukannya berbicara matematika ya? Iya, benar, matematika, statistika sih. Nah, kan? Itu apa namanya? Padahal itu bidang matematika, padahal lebih sukanya fisika. Apa sama apa gimana sih? Nah, itu menarik sih. Aku emang suka matematika juga, suka statistik. Cuma kan kayak selama SMA belajar fisika.
Tapi kenapa aku ngambil data science karena ngelihat ininya sih bisa opportunity-nya lebih luas. Jadi kayak di data science itu aku bisa masuk ke bidang engineering, bisa ke teknologi, bisa ke healthcare, ke bahkan kayak ke bidang-bidang yang mungkin sipil gitu-gitu. Jadi kayak masuk kemana aja. Karena data kan emang dibutuhin di mana aja kan. Iya. Termasuk psikologi atau ke ilmu sosial gitu juga masuk. Jadi kayak aku ngeliat luas, opportunity-nya luas, terus kayak aku termasuk orang yang generalis gitu, jadi kayak suka banyak bidang lah. Jadi kayak aku ngeliat ya udah nih ada yang aku suka matematika, terus bisa masuk ke berbagai bidang, dan aku ngerasa bahwa ilmu yang aku belajar fisika itu nggak sia-sia karena dari fisika itu aku kayak belajar ini sih, kayak belajar gimana problem solving kan, gimana nyelesain masalah terus secara terstruktur, terus gimana caranya bisa kerangka berpikirnya secara logis, terus belajar ya ilmu-ilmu yang berkaitan dengan sains. Jadi kayak kita nyelesain permasalahan tuh berdasarkan data dan bukan berdasarkan kayak cuma ngomong doang. Jadi kayak dari situ aku ngelihat data science itu ya penting banget, maksudnya untuk semua bidang di masa depan itu. Jadi aku ngambil ke situ. Selesaikan masalah pakai data. Jadi ke depan memang selesaikan masalah pakai perasaan. Iya. Sama ini kata-kata quotes ya. Jadi emang ke depan ini kan 5G apa namanya 5G Fight Out Zero ya gitu. Itu mengarah ke sana semua ya. Dan apa namanya industri apa namanya bidang lu tuh sangat tinggi banget. Iya benar. Lagi data high growth-nya ya. Tapi orang-orang kayak lu tuh tetap butuh ibadah kan? Oh, iya. Perlu dong. Kalau enggak nanti jadi ateis nih. Iya betul. Semuanya dibikin logika ya. Iya. Padahal iman itu tuh nggak harus logika. Gitu. Kita ini nggak mau kalah itu tuh ya. Iya benar. Itu susah ya pasti udah gitu kan. Susah banget. Jadi kalau kata Brian tuh fisika tuh nggak sia-sia berarti. Kalau gue mah sia-sia, gue nggak tahu. Gue baru tahu loh, benar. Gue baru tahu. Padahal gue baru tahu kayak gitu. Padahal gue waktu itu IPS loh. Gue baru tahu loh dia ke meja ini nggak ada aturan-aturan. Padahal gue ambil IPS gitu. Gue pikir seni malah. Iya, gue ini kesini tuh berarti ada ini, ada tumpuan kakinya gitu. Nah, ini cerita tentang masuk ke Shenzhen. Gimana tuh? Waktu itu sih aku kan ikut kayak tempat semacam tempat les gitu, kayak les buat persiapan universitas keluar gitu. Di mana? Di Palim? Bukan. Ada namanya di Jakarta Barat. Lu acara kawan. Di mana nih? Di Jakarta Barat. Cuma waktu itu lesnya online sih. Namanya itu les atau kayak komunitas sains gitu? Les ya? Namanya Wardaya gitu. Wardaya. Terus dia kayak ya di situ aku kayak belajar tentang matematika yang lebih advance dari matematika di sekolah. Terus kayak karena kan tesnya beda gitu, maksudnya tes yang buat keluar matematikanya lebih susah gitu. Terus ya di situ aku belajar, terus kayak di situ juga dikasih tahu misalkan kalau mau masuk mesti siapin apa aja, dibantu persiapannya. Jadi kayak aku siapinnya pertama kan tadi IELTS tuh udah. Baru ya. Berapa IELTS ya? IELTS aku standar sih 6. Ini Valen IELTS tinggi nih. Berapa? 7 ya. 7. Puyeng lu. Tunggu bentar ya. Mohon maaf nih. Kotak saya terbatas nih. IELTS tuh apa sih? Yang gue tahu ya sebagai orang yang ngomong nanya malu nih. Jadi IELTS itu tuh lebih ke perkataan ya, cara ngomongnya. Ya benar kan sih? General sih. Vocab. Jadi kalau TOEFL kan itu berbicara tentang ya kayak grammar dan lain. IELTS itu tuh bener-bener ngomong dan gimana ya ibaratnya? Lebih aktif. Aktifnya. Aktif. Gimana? Iya LTS itu buat studi. Iya benar. Ada yang masuk ya? Benar, itu benar juga sih. Bener ya? TOEFL buat kerja, IELTS buat belajar. Nah, tapi yang gue tahu IELTS itu susah banget ya kan? Iya. Susah sekali gitu. Standar 5 aja gitu. Maksudnya standar mahasiswa orang Indonesia. Orang Indonesia 5 biasanya. Iya, 5,5. 5,5 sampai 5. Batas yang buat kakak itu 5,5 tes. Nah, Fine bisa dapat 7 sama cheating gimana? Emang jago dia nih. Waktu awalnya Emang gue kayak gini kan? Sorry. Nah. Parah emang sih.
Oke, teman gua EOS tinggi banget karena dia dari SD di Singapore International School, itu, ya kan? Itu tinggi banget. Andrew. Iya. Sekelas gua. Dia makanya bugar segala banget. Jadi dia ini penerjemah. Yang di KKN di sana KKN apa? KKL. PPL. Iya. Nah, jadi dia bahasa Inggrisnya memang wah, kacau deh gitu. Dia tinggi banget. Nah, Ko Valen emang ini sekolah internasional dari kecil. Enggak, dulu tuh Jaya. Sempet pas TK dulu tuh Tunas Global, aku nggak tahu itu internasional atau bukan. Tapi masuk itu, lah, Tunas Global sini kan ya? Iya. Oh iya. Itu cuma setahun sih. Tapi kalau TK sih itu, kurang gini ya kan? cuma main doang kan. Iya paling cuman bahasa sehari-hari. SD Katolik yang di SD Strada Bina Mulia. Strada di Bina Cengkareng ada Oh, SD Strada. Bina Mulia tahu. Tapi ini bukan international school, itu nasional kan? Swasta. Swasta nasional kan ya? Strada Katolik. Oke. Ya. SMA 2. Iya, SMP bahasa juga pengantarnya Indonesia? Indonesia. Oh, itu kan kayak SMA? SMP dulu. Oh, SMP. SMP itu di Mardiwana. MY? Iya, MY. Udah pasti bahasa Indonesia juga. Bahasa Indonesia. SMA 2. Negeri udah pasti. Local pride ya kan? Indonesia. Nah, kenapa bisa 7 bahasa Indonesia? Mungkin ya pujitan juga waktu ngarahin dari kecil tuh les bahasa Inggris kan. Karena emang perlu kan. Kalau sekarang kan banyak hal-hal yang perlu pakai bahasa Inggris di bisnis maupun pendidikan kan, apalagi di kantor kan sekarang udah mulai banyak kerjasama gitu kan sama company luar. Terus ya udah akhirnya di lesin aja. Tapi kalau misalnya aku sendiri tuh emang enjoy sih, jadi ya udah lanjut aja dari SD ikut, boleh sebut namanya nggak apa? Nggak apa-apa. Di F dari SD, terus abis itu lanjut di SMP juga. F itu di ITC ya, Bu? Iya. Itu apa? Les bahasa Inggris? Iya, les bahasa Inggris. Terus karena les emang bahasa Inggris bukan di Wall Street bukan? Butuh BBC dulu. Ya BBC ada yang lama itu. Depok 2. Wall Street bukan ya, Wall Street ya? dulu Wall Street Institute itu. Yang di ITC bukan sih? Bukan. Oh, di Wall Street tuh di Kelapa Gading nih. Kalau karena yang karena tahu tuh Wall Street tuh big gila sih itunya. Oh. Emang orang buat study lah gitu. Bukan situ, tapi bukan. di situ doang ya? Iya, di F dari kecil emang puji Tuhan sih ditaruh di situ, terus emang enjoy sama pelajarannya, jadi ya udah. Oke, berarti emang suka bahasa dong? Iya, kalau bahasa Inggris suka. Terus abis itu kan sebenarnya kalau F doang kan agak susah buat ikutin IELTS karena kan IELTS kan ada soalnya sendiri. Terus kan konsep-konsepnya kan kadang nggak terlalu sama main tempat les kan. Mungkin bahasanya sama, tapi kan ada strategi-strategi sendiri ngisi IELTS gitu. Nah itu puji Tuhan lagi kayak ditempatin di tempat kursus buat IELTS. Tapi yang paling ngebantu itu pas belajar sendiri gitu sih, beli buku IELTS di Tokopedia. Belajarnya gimana sih? Baru itu kan beli bukunya, terus terus latihan aja, kayak ikutin arahannya. Kalau emang lagi writing, yaudah. Misalnya bikin kata-kata berapa ya katanya kalau nggak salah? 150. Ya 150. Kan ada soalnya harus bikin kata-kata soal kasus ini atau kasus apa harus ditulis. Terus kalau listening kan biasanya kalau beli buku di Tokped kan ada CD-nya atau nggak dikasih linknya gitu. Itu belajar sendiri biasanya lebih efektif gitu karena karena diri sendiri kan lebih suka belajar sendiri kan daripada diajar atau gimana. Jadi itu sih paling ngebantu. Jadi emang segala sesuatu tuh emang proses itu nggak akan mengkhianati hasil. Dan orang yang mencapai titik tertentu itu bohong kalau nggak ada proses. Bohong nggak mungkin lah. Semua pasti buat ada di proses ya nikmatin aja. Iya kalau kita mau investnya al kadarnya, nanti masa depan lu al kadari juga gitu loh. Jadi semua tuh tabur tuai kalau firman Tuhan bilang kan. Jadi kalian ini bahasa Inggris Indonesia, ada lagi yang bahasa lain yang kalian ampuh? Cina mungkin? Mandarin lu gimana? Masih aku di situ kampus bahasa Inggris sih. Oh, bahasa Inggris. Iya, international class gitu. Jadi bahasa Cina paling kayak belajar yang di Net TV ya, international class. Bukan, itu program TV. Bukan. Oke. Jadi bahasa Cina masih pemula lah, masih baru lagi belajar dikit-dikit doang. Ini papa mama Cynthia. Waduh. Oke, balik lagi ke Brian nih. Dikit lagi. Dikit lagi kita akan undang ketua gengnya. Maknya nih. Nah, yang punya lingkungan bersih banget ya, lingkungannya, circle-nya. Terakhir nih, sebelum terakhir sih ya. Terakhir kan kita ngomongin tentang Sencet, ya kan?
ternyata yang diperangkapi IELTS ya apa ngomong sih? IELTS gitu ya. Nah akhirnya the day-nya itu gimana tesnya? Oh ya pas. Apakah sebelumnya udah tes ke kampus-kampus yang lain top dunia gitu atau gimana? Aku apply ke beberapa kampus juga sih. Ada yang ke NTU di Singapura. NTU Nanyang Technological University, kampusnya. Taunya ini apa? Singapura National apa tuh? Oh, NUS taunya ya. Gue taunya Singapura Airlines. Singapura Airlines. NTU. Karena di NUS tuh ada ballroomnya atau apanya itu punya James Riyadi kan, Hypo Group ya. NTU kampusnya itu Pak Belva yang punya ruang guru. Oh, si Belva. Iya. Wah, ada kayaknya. Si Belva. Kita kayak ngomong sini. Gimana kabar nih sekarang? Aduh. Paling bestie gitu ya. NTU ya, itu khusus ini kali teknik gitu ya? Iya, biasanya emang jurusannya mostly teknik, Nanyang Technological University. Soalnya gue nggak, baru kali ini gue podcast. Hampir kayak gimana itu ya? Kita nggak salah narasumber kan ya? Nggak salah itu. Puyeng gue nih narasumbernya. Padahal biasanya kita orang ketua PKWS lah gitu ya. Di santai-santai aja ya. Mau pelajaran sih. Nah itu MIT ya? Bukan, NTU. NTU. Abis itu? NTU terus MIT. Abis MTH. Alright. Oke. Terus aku daftar juga di Singapura juga namanya SUTD. Singapore University Technology and Design. Oke. Nah, terus daftarnya online semua? Iya. Jalurnya? Jalur tes semua. Jalur tes. Dia nyediain atau gimana sih? Iya, dia nyediain. Jadi per kampus nih? Iya, per kampus nyediain. Itu full cover ininya? Iya, yang di NTU aku dapetnya yang setengah. Oh, setengah. Nah, makanya aku nggak kesono karena lumayan mahal. Tapi diterima? Diterima. Setengah tapi? Iya, setengah. Terus SUTD juga diterima, tapi setengah juga. Setengah juga? Nah, terus akhirnya? Terus aku daftar ini juga sih, kampus lokal. ITB, terima juga. Enak banget, ngomongnya enak banget. Gue jujur ya, gue dapet waktu itu SMP 3, waktu SMP nih. Gak mau gue pilih APM gue. Ada kolam renangnya. Gue waktu itu ngambil apa gue? Gue ngambil apa tuh? Saya emang gak tau. Nah, oke. Ini daripada otak kita keram nih dong. Kita akan panggil nih ketua gengnya nih. Oke. Ini yang membawa pengaruh baik sebenarnya juga. Oke. Yang membuat circle mereka akhirnya teman-temannya Valen di UI internasional ini kelasnya. Beasiswa nggak? Apa lagi mengurus? Enggak. Enggak ada. Enggak ya. Cuma UI emang jalur simak aja ya. Iya, jalur simak. Oke. Si siapa? Brian di Shenzhen. Full ini beasiswa. Full gitu. Nah, kita mau tanya nih, mereka punya geng, apa sih kegiatan gengnya? Iya. Kita panggil kan. Siapa ya? Abed. Silakan, Abed. Abed itu A-nya apa? B-nya apa? Oke, pakai Abed. Abed siapa namanya? Abed Mego. Elizabeth Octaviana Mano. Oke, Elizabeth Octaviano. Ini kegiatannya ngapain sih kau ya nih Nih kan gini Bet, kenapa kita panggil Abed di sini? Karena kita tahu nih Bet, ini tuh ternyata teman-temannya Abed nih. Ya kan, yang belajarnya semua nih. Ayo sampai 7. So, otomatis jadi kebanggaan Abed sebagai temannya. Iya. Apalagi kayaknya juga seneng lihat tuh ternyata dia juga anak Hauke nih gitu. Iya. Gitu, ternyata anak Hauke tuh puji Tuhan. Puji Tuhan. Nah, gimana ya emang pertama kali itu inisiatif bikin geng tuh apa? Mau ngelawan ini Ganesha? Tiba-tiba. Oh, Ganesha mulu. Oke, tiba-tiba ya. Mungkin izin masuk kali ya. Tadi kan sempat. Jadi motor apa gengnya? Enggak. Festik. Aduh. Sebenarnya ngelurusin kali ya. Kayak kalau denger geng tuh kayak bahasanya kayak parah banget gitu. Sebenarnya kita nyebutnya udah bukan geng lagi, lebih kayak bestie. Enggak sih, lebih kayak keluarga. Wow. Ini gue baru otak gue cerah nih. Dari tadi
ngomongin apa, ngomongin fisika. Akhirnya ngomong kehidupan nih sekarang Ini ya. keluarga. Aduh, kayak gitu. Ayo kalau ngomongin sekian boy dah, apa kita dah? Ngomongin kehidupan nih. Iya, jadi bukan geng lah ya, biasanya lebih ke keluarga. Karena kebetulan kita, jadi waktu itu tuh muncul, sebenarnya kan kita 1,5 tahun ya sekolah offline ya. Jadi emang kenal, waktu baru masuk tuh nggak terlalu kenal. Karena jujur kita dari kelas yang beda-beda ya. Kita kelas beda-beda, sekolahnya juga beda, SMA. Oh SMP-nya juga beda-beda gitu. Cuman jurusannya juga ada yang IPS gitu, tapi emang mayoritas IPA gitu. Nah itu kita ngumpul karena kita rata-rata pengurus Rokris gitu. Iya. Oh dari Rokris, Iya. masuk nih, TOEFL kayak susah ya kan? Fisika yang ini naik sedikit. MTU ya kan? MTH buat tahu kan? Ini udah ngomongin keluarga, ngomongin Rokris, masuk ayo. Iya. Nah jadi di Rokris, jadi kita ketemu di Rokris tuh. Nah di Rokris itu kan kita sama-sama rata-rata pengurus ya. Sama-sama pengurus, terus kita, jadi kan biasanya kalau pernah Rokris ada yang nyiapin buat PJ-nya besok. Nah itu kita sering nongkrong. Siapa pembina Rokrisnya? Bu Maesti. Bu Maesti. Hormat dulu sama Bu. Keluar juga ya. Iya, jadi kita itu bersembilan, itu aku sebutin ya satu-satu. Asik. Nah, yang pertama aku sendiri, aku Elizabeth. Ranger apa? Ranger merah, biru? Enggak. Ultraman. Oke, nah aku Elizabeth, itu aku dulu waktu itu di SMA 2 tuh IPA ya. Terus aku sekarang di PNJ. Terus ada Valen, dia juga IPA, terus dia sekarang di UI. Brian, dia IPA, sekarang dia di Shenzhen. Iya, di Hong Kong lah kita nyebutnya. Terus ketiga ada Kristi. Kristi dia juga IPA, dia sekarang di UI Kimia. Terus kita punya Clara, dia juga di UI, dia di Geografi. Terus kita punya Loris, dia IPS, dia Sosiologi UI sekarang. UI juga? Iya, terus Tadi udah enak ya? Kok batuk kan? Gue kirim, dehidrasi gue dah. Terus kita punya Raja, Daniel Raja, dia di ITS Elektro. Wah. Dia dari IPA. Terus di mana? Di Surabaya. Terus ada Handi, dia stay di ITB. Dia dari IPA. Terus ada Christine satu lagi, dia baru berangkat ke Semarang, dia di Hukum Undip Semarang. Gitu. Jadi kita bersembilan. Gue punya Arya, dia pernah ke Amerika. Dia pernah ke Amerika, cuman kuliahnya di bawah tanah. Aduh, kenapa udah ngomong Rokris, ngomong lagi kampus. Enggak sih, jadi lebih ke apa ya Kak, maksudnya bangga aja gitu, kita bisa. Jadi keluarga kayak komunitas lah ya, komunitas keluarga yang dibentuk ini ternyata tuh teman-teman tuh memiliki kalau dalam tanda kutip masuk ke kampus-kampus yang dimana orang-orang tuh pengen masuk ke sana, gitu. Nah pertanyaannya nih Bet nih ya, kok apa sih emang di komunitas ini apa yang dilakuin gitu? Iya. Apakah ada budaya tertentu nggak sih? Tunggu. Mau nanya dulu nih, nama komunitasnya apa? Yang jelek banget komunitas, bukan komunitas. Kita nggak nerima orang lagi. Sambil ya juga nggak apa-apa. Ya. Mungkin ada Mars apa nama kelompoknya? Gitu. Nama kelompoknya apa? B. Nama komunitasnya apa? Namanya Agoyamang. Agoyamang. Itu harus nadanya tuh. Agoyamang gitu. Bukan, Agoyamang. Oke, Amang Tahe gitu. Karena mayoritas kita tuh ada darah Batak ya Kak. Kan kita kan emang semua maksudnya Kristen Katolik ya. Terus mayoritas kita emang ada darah Bataknya gitu. Oh, kok kita mah darah tinggi ya. Masuk terus ya. Iya, Agoyamang tuh artinya lebih ke astaga gitu. Oh, bedanya apa Mamang sama Tahe gitu ya? Bedanya apa Mamang Tahe? Lebih sopan ya. Lebih sopan. Mamang Tahe lebih sopan. Mamang Tahe lebih kasar. Mamang Tahe lebih kasar. Mamang Tahe gitu. Amang Tahe. Ya gitu deh gue. Gitu. Agoyamang gitu. Agoyamang gitu inget tuh. Agoyamang. Oh gitu. Itu nggak ada faedahnya pada namanya ya? Iya. Ya, sekarang mah nggak perlu nama ada faedah, yang penting orangnya berisi. Makanya ya, istimewa banget ya. Dia ada geng ini namanya sok keren banget.
Kita geng mikirin namanya. Change off ini ya. Kalian nggak punya nama samaran? Nama samaran. Aray Abai. Tuh kayak Kuncir Aray aja anak raya. Depannya DRS gitu kan, Insinyur Aray. Jadi budaya kalian tuh ngapain gitu? Biasanya. Apakah sama seperti anak-anak yang lain ngumpul tuh gimana? Apakah ada waktu gitu apa gimana gitu untuk belajar? Iya. Tetap ngobrol asik-asik gitu, jalan-jalan juga ya. Betul. Ya balance aja sih Kak, cuma emang waktu semenjak kita mau masuk uji PTN tuh kan, itu kan bukan hampir semuanya kayak cuma sibuk sendiri. Semuanya ada bimbingan belajarnya masing-masing lah. Jadi emang les semuanya gitu. Semuanya megang gitu kayak dia. Ya semuanya hampir semuanya megang gitu. Ada bimbingan belajarnya. Jadi emang belajar itu ketat. Nah, kemudian kebetulan tuh waktu emang pas mau masuk ujian kita sering kayak Zoom kan waktu itu online kan. Jadi kita banyaknya Zoom bareng tuh. Jadi kita belajar bareng. Nggak sering bareng sih. Misalnya kayak kita ada materi yang kita nggak ngerti. Waktu itu kita pernah nggak ngerti integral. Terus dia yang ngajarin karena dia ngerti gitu. Nah, gue tau nggak gue Burger Kill di integral. Tau Burger Kill nggak? Integral tuh. Iya kayak gitu. Band metal tuh. Iya, jadi kayak misalnya kita nggak ngerti materi integral, kalau dia ngerti dia ngajarin. Misalnya kita nggak ngerti kimia, Kristi yang cover gitu. Jadi saling lengkapi aja lah gitu. Kegiatannya sih sama aja. Tapi dengan kalian tetap butuh konseling rohanian kan. Itu ngomongin jiwa sih. Kayak teori siapa ya? Einstein juga kayak nggak bisa ngomong. Nggak bisa. Itu tetap harus Alan Turing. ranahnya pendeta itu, ranah pendeta. Nah, kalian ini orang-orang pembelajar semua ya? Ada nggak sih saing-saingan gitu? Jujur. Ago ya mah. Kayaknya Nggak ada sih. Nggak, maksudnya walaupun kita nggak sekelas juga kita nggak ada yang bersaing kayak dia hukum, gue harus hukum, nggak kayak gitu. Nggak gitu. Kayak Santai biasanya aja. semuanya juga lagi pula beda interestnya gitu sih. Iya, misalnya kayak kita jadi- punya teman yang tertarik dokter. Dia dokter ya, aku tertarik yang engineering, jadi nggak sikut-sikutan. Oh sih-sikutan Ya ya. walaupun kayak waktu ngejar kemarin Kristi mau dokter, gue juga mau dokter ya. Cuma ya kita Raja mau arsitektur, dia mau arsitektur. Tapi ya udah belajar normal biasa Belajar aja. normal biasa ya. Iya. Oh punya cita-cita ya maksudnya? Iya, semuanya punya tujuannya sendiri-sendiri. Itu cita-cita dibangkitkannya kapan loh? Aduh, ngomongin cita-cita ya. Dibangkitkannya kapan? Sebenarnya lebih ke tujuan sih Kak. Mungkin waktu kita ada yang dari awal masuk juga mungkin udah punya tujuan kali ya. Kalau kayak gue kan baru muncul tuh pas kelas 12 baru tahu mau kemana. Mau kemana? Iya, kalau yang lain mungkin udah dari awal masuk kelas 12 atau kelas 11. Udah dibidik ya. Gue dulu waktu SD punya cita-cita jadi astronot. Sama, ini baju NASA. Iya kan? Jadi astronot ya. Pengen ngobrol sama alien waktu SD gua. Keren ya? Mantap. Kenapa ya? Kok cita-cita gua kayak susah banget ya? Astronot dong. Nggak mau cita-cita gua astronot ternyata SD loh. Berarti kalau mungkin orang rumah gua bangga ya, berarti astronot tuh anak pinter nih. SMA-nya tawuran. Nah, dengar-dengar katanya kalian tuh punya ini ya, apa kayak jam doa bareng gitu. Oke. Itu gimana tuh? Itu berarti kalian sepinter-pinternya kalian tetap mengandalkan Tuhan dong. Iya, Harus, itu kan? harus. Nah itu gimana? Ada agenda rutinnya atau samping terus atau kita doa yuk bareng gitu? Oke, kalau soal jam, kita nggak punya jam doa. Nggak ada. Cuman emang kalau misalnya kebetulan kayak waktu yang kita bilang lah, maksudnya waktunya kita lagi ngejar-ngejar banget tuh PTN ya, impian, tujuan kita. Kan kita sering ngadain Zoom. Kita tuh ngadain Zoom gini loh Kak. Lo belajar, yaudah kita mute, tapi kita ada depan laptop tuh ada orang yang nemenin kita belajar Wah, gitu. Jadi belajar masing-masing gitu loh Kak. Nanti misalnya sebelum belajar doa atau sesudah belajar doa atau enggak pas mau ujian Hamin satunya gitu kan. Doanya bareng-bareng tuh. Doa bareng-bareng gitu. Terus belajar depannya. Iya belajar. Misalnya dia belajar sendiri, mau dia sambil makan, mau dengerin musik ya nggak apa-apa dia sendiri. Yang penting kita belajar gitu. Tapi ada teman kita depan kita gitu. Wah, lebih kayak gitu sih Kak. Jadi nggak selamanya kita belajar satu ngejelasin ini semuanya nggak kayak gitu. Jadi lebih ke study with me ya. Kalau HOG buka tempat les mau ngajar.
Iya dong. Iya benar. Iya kan kita punya anak-anak pinter kayak gini, kenapa nggak digunakan buat memberkati banyak orang? Iya. Hauge bimbel. Hauge bimbel, why not? Come on. Iya kan? Ini mah gini, kalian tuh bisa melahirkan sel-sel yang kalian punya gitu kan. Kayak yang orang-orang yang mungkin aja ada susah gitu kan. Untuk mengampu pendidikan aja susah gitu. Jadi minimal tuh menelurkan sel-sel itu. Iya. Misalnya suka belajar apa gitu. Iya, bentuklah agoyamang berikutnya gitu kan. Ganti ke amang tahen dan ya kan? Ya, yang lebih berfaedah aja gitu. Tapi orangnya faedah semua. Faedah semua. Gua kira cuma 2 orang yang keren. Semua 9 nya. Ini mah ada ITS, ada ITB. Nyerah sih gua. Kayaknya anak gua deh yang kayak gitu deh. Aduh, amin. Oke, gokil. Terus sampai sekarang masih ini ya, masih komunikasi ya? Masih, jadi kontekan ya? Iya, jadi kan beberapa emang ada yang di luar Jawa ya. Jadi kayak tadi si Christine baru berangkat, baru sampai di Semarang juga. Raja. Di luar Jabodetabek. Iya, di luar Jabodetabek ya. Terus kayak si Raja di yang Surabaya itu? Surabaya udah berangkat Surabaya. Dari awal Juli. Iya. Ini nanti dia ke Hong Kong. Jadi di Depok ya sisa anak-anak UI doang sama PNJ. Sisanya luar kota. Handi juga di Bandung. Iya, Handi juga ada di Bandung. Wow. Jadi kita ngeliat ternyata sebenarnya SMA 2 Fashion Week, nggak bukan fashion ya. Apa ya? Keilmuan tuh apa ya? Science Week. Science Week. Di sini ternyata tuh ada sesuatu yang lebih apa ya? Lebih baik diangkat kayak hal kayak gini gitu loh. Iya. Ada komunitas yang dimana ya kalau bisa ini dibikin besar kenapa enggak gitu loh. Iya. Dan akhirnya kita bisa lihat semua ya. Kita nih preteun atu nih semua mereka ini nih. Ternyata mereka ini bukan karena Tuhan nggak adil kasih otaknya yang satu lebih gede, yang satu lebih kecil. Semua sama. Tapi prosesnya itu yang beda. Ya kan gitu. Jadi kita lihat apa yang mereka capai saat ini di perguruan tinggi masing-masing gitu kan. Ternyata tuh semuanya itu ada prosesnya, ada jalaninnya. Nah kalau kita cuma merebahan scroll TikTok dari 24 jam gitu kan, ya mana bisa dapat hasil yang baik gitu. Jadi ternyata kita tahu rasanya cuma satu. Ya. Mau belajar, ada yang bahasa sampai benar-benar dipelajarin, ada yang sains sampai kejar di tempat bimbelnya, cara bagaimana bisa tes untuk masuk luar negerinya gitu kan. Jadi semua itu harus proses itu. Ada satu fakta menarik sih Kak. Apa dia nih. Apa lagi? Dia waktu itu sempat punya program belajar 1 minggu itu 100 jam. Dan lo nyampe berapa? Itu cuma 1 minggu doang, Ti. 1 minggu 100 jam dan dia nyampe 80 jam ngabisin waktu untuk belajar. 24 jam kali 7 150 150-an lah mungkin. 60 lah ya, 60. Dapat itu berapa? 80 jam. Setengah. Iya, dan itu ya gitu, makanya maksudnya ya dibilang tadi Kanando sama Kaino sih, maksudnya emang ada prosesnya ya. Tapi itu bukan proses lagi kayak gitu. Itu kayak kerja rodi otak kayak gitu. ada kemauan. Iya. Enggak, tapi memang hal kayak gini benar sih. Karena lo pernah ketemu sama profesor gitu. Teologi sih kebetulan, tapi dia memang pintar sekali. Hidupnya untuk belajar. Bahkan kita tuh terakhir di Malang ya, yang di itu ada orang hebat ya, orang hebat. Pasti tanya, "Pak, bisa minta nomor teleponnya?" gitu. Dikeluarin handphonenya, handphone jadul. Ya Bu Nokia gitu. Ini telepon saya. Terus dikeluarin handphone kayak gini nih yang kiri nih. Kalau yang ini buat literasi. literasi. Gua runtuh langsung. Orang tua loh. Sampai sekarang masih benar-benar literasi hidupnya Dan di situ. Dan gue sadar sebenarnya orang-orang kayak kalian ini adalah orang-orang yang nanti kedepannya ya bukan orang-orang kayak kita enggak ya. Kita beda-beda segmen nih. Beda segmen. Iya kan? Ya berkat akan ngejar sendiri. Yes. Karena dibutuh, makanya satu sisi ya benar-benar lah tetap sungguh-sungguh lulus dengan baik. Iya. Jangan sampai ada cuti kalau bisa gitu loh.
Gue hebat ya nasihatin nih. tetep kakak rohani. Lu nggak usah nasihatin aja. Kakak rohani udah. Seminggu aja setengah minggunya buat belajar. Gimana mau cuti? Kita berfungsi. Minimal kita kasih. Berfungsi kasih wejangan. Walaupun mereka nggak butuh sih sebenarnya karena mereka udah sadar. Oke, kita coba nasihatin gini. Banyak orang pinter, saking logikanya akhirnya Tuhan dilogikakan sama dia. Ya kan? Makanya kita harus balance seimbang. Jadi iman kita, sains kita, otak kita semua harus seimbang. Kayak gitu. Jadi iman itu nggak usah dilogikakan, nggak akan bisa gitu. Gimana bisa percaya Yesus yang kita nggak lihat secara mata, tapi kita sembah dia sampai sekarang? Itu dengan iman. Nah makanya iman itu nggak akan bisa dilogikakan. Dan mungkin Brian juga bisa akan membuktikan bahwa sains pun juga dibentuk oleh Tuhan sendiri gitu. Ya kan gitu kan dari situ. Jadi tetap seimbang di Imam Khairul mungkin nanti kalian akan terus study, makin berkarir dan lain-lain, terus bawa nama Tuhan. Amin. Iya. Keren nih hari ini. Thank you Abed. Thank you Abed, Valen udah datang maupun bikin otak panas. Panas. Tapi a blessing today. Oke. Ya kita berharap agama berikutnya ya hadir nih di SMP, SMA. Oke. Oke, thank you teman-teman yang dari tadi mungkin nonton udah pusing. Tapi ini motivasi buat kita semua. Kalau panggilannya buat di studi ya, manfaatkanlah segala kesempatan waktu dengan baik untuk belajar. Nah, bagi teman-teman yang suka video ini dan diberkati, boleh boleh di like, boleh di komen yang baik dan di subscribe channel ini, nyalakan loncengnya. Dan juga jangan lupa nonton video-video kita yang berikutnya, yang lainnya tetap dalam satu channel, yaitu adalah Millennial Baper. Selamat berkati. God bless you. God bless you guys.